Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita boleh melewati Paskah di waktu yang lalu, memperingati Tuhan kita yang sudah memberikan dirinya, hidupnya untuk kita semua. Sebab itu kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan terus berlaku atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih atas kasih sayang-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Hari ini kami hamba-hamba-Mu berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami, pengagungan di hadapan-Mu atas segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang Kau selalu nyatakan bagi kami. Biar Engkau berhadirat di tempat ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu menguatkan kami, hadirat-Mu memberkati hidup kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
bersama-sama dan katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, ya Tuhan, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Katakan bersama-sama, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, amin, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Sungguh anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, ya, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, yes Lord, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
sampai kekal. Engkau Tuhan kami yang maha baik. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang mulia. Biar di atas segalanya kami mau tinggikan Engkau Tuhan, penyelamat yang telah bangkit bagi kami, memberikan segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Dan setiap kita yang merasakan anugerah Tuhan limpah atas hidupnya, katakan bersama, amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh memberi salam satu dengan yang lain, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita semua, amin. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama untuk kebaikan Tuhan.
itu adalah Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Katakan sebelah kiri kananmu, Tuhanmu luar biasa besar. Haleluya. Amin. Segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Mari semua umat Tuhan nyatakan kebesarannya. Yes. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, sebab dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala raja. Mari Bapak Ibu nyanyikan, serukan namanya, Yesus Tuhan. Yes, segala sebab dia luar biasa. Mari lebih lagi saya dengarkan suaranya, serukan namanya. Luar biasa. Yes, Yesus. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes. Haleluya, serukan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari sebelum persembahan dijalankan, Ibu Nita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk kasih anugerah berkat yang luar biasa yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Tiba saatnya kami diberi kesempatan istimewa untuk membawa persembahan kami untuk pekerjaan
pekerjaan-Mu di MPW Semarang ini. Kami akan memberikannya dengan sukacita, kami akan memberikannya dengan ucapan syukur, karena kami tahu semua berasal daripada-Mu dan Kau sendiri Tuhan yang akan memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Silakan persembahan bisa dijalankan. Mari kita naikkan satu pujian. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan yang sudah Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bawa hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya, karena kita percaya bahwa setiap kata dari firman Tuhan itulah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Mari kita sekali lagi datang dalam penyembahan kita, karena kita hidup karena percaya kepada setiap janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, terutama sebentar mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya tiap patah kata firman mendapat tempat yang layak dalam hati kami. Tuhan, kuasai ruangan ini, Roh Kudus bekerja, dan juga Tuhan, biar hati kami masing-masing dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh acara sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan shalom Ibu Bapak. Puji Tuhan, terima kasih sudah berkenan hadir di pertemuan MBW khususnya di tempat kami ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan Ibu Bapak dengan judul You Do Not Know What Manner of Spirit You Are Of. Ya. Kalimat ini saya pertama kali dapat itu ketika mendengarkan khotbahnya Om Subekti. Ya, di mana ayatnya kalau kita baca di terjemahan baru memang tidak ada. Ini muncul di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, ini merupakan satu refleksi pribadi, ya, dan juga untuk otokritik kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai pribadi yang melayani Tuhan dan kita sebagai satu kesatuan, ya, kita berkumpul bersama di dalam organisasi yang kita sebut GBT, ya. Catatan khotbah sudah saya taruh di grup MBW.
Jadi Ibu Bapak bisa mengikuti dari sana juga. Ayat-ayatnya sudah saya tuliskan, jadi mungkin tidak perlu terlalu repot untuk membuka ya. Ini biasa kami lakukan di sini. Kalau kita khotbah, mesti kita share dulu catatannya di grup gereja. Lukas pasal yang ke-9. Kita akan membaca bersama ayat ini ya. 2, 3. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Amin. Ini dalam ayat 55 ya. Tidak nampak kalimat itu, tapi di dalam King James, ya saya kutip dari New King James, bunyinya, But he turned and rebuked them and said, You do not know what manner of spirit you are of. Ya, kalau kita lihat pakai Android ya, dalam versi bahasa Indonesia masa kini itu tulisannya seperti ini, Yesus berpaling lalu memarahi mereka. Terus kemudian ada footnote-nya di situ, ya. Kalau kita klik itu keluar catatannya dalam beberapa naskah kuno ada kata-kata dan berkata, kalian tidak tahu roh mana yang menguasai kalian, sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan nyawa orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin. Ya. Jadi kata-kata ini ditujukan kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus. Ya. Konteksnya, jadi Tuhan Yesus mengutus beberapa murid untuk berangkat lebih dulu ya dari Galilea ya, untuk mendahuluinya ke Samaria karena Tuhan punya tujuan ke Yerusalem. Ngapain ke Yerusalem? Untuk merayakan Paskah. Kalau kita lihat konteksnya, ini adalah hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan ya. Nah, karena perjalanannya menuju ke Yerusalem merayakan Paskah di sana itulah, maka orang Farisi menolak mereka. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah dikenal oleh orang Samaria ya, dalam pelayanan Yohanes pasal 4 Tuhan Yesus melayani perempuan Samaria. Tuhan Yesus well known di situ, dikenal ya. Tapi karena maunya ke sana maka mereka menolak, dan karena menolak murid-muridnya ini dua orang yang loyalis lah ya, Yakobus, Yohanes ini menjadi geram begitu Sur. Dan mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, maukah kami turunkan api untuk membinasakan mereka? Ya, karena itu Tuhan Yesus berkata, kalian tidak tahu roh apa atau roh mana yang menguasai kalian. Ya, saudaraku. Jadi alasannya ayat yang 53 itu, karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Tuhan Yesus memilih ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana. Ya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 9, di sana ada riwayat. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, minta air, perempuan Samaria itu berkata, ya, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Lalu ada keterangan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah ini ada apa? Ya, ternyata memang ada riwayat stigmatisasi dan sentimen anti satu sama lain antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi anti orang Samaria juga anti orang Yahudi. Ya. Nah, saya memilih kata stigmatisasi itu kalau di dalam KBBI itu artinya pencitraan negatif pada seseorang. Jadi kalau saya punya asumsi negatif nih sama Barto, Barto ini, itu artinya saya sudah membuat stigmatisasi terhadap dia. Ya, nah, saudaraku, kenapa atau apa yang terjadi? Orang Yahudi, saudaraku, menganggap orang Samaria ini kaum blasteran, ya, bukan orang Israel murni, ya. Tetapi orang-orang blasteran. Ini ada riwayat dulu ketika orang Israel, kita tahu ya Israel itu terbagi dua kerajaan kan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya. Mana yang lebih dulu
ditawan oleh musuh? Kerajaan selatan atau kerajaan utara? Kerajaan utara, ya kerajaan Israel. Siapa yang menaklukkan? Asyur. Yang selatan ditaklukkan oleh Babel. Ya. Nah pada waktu Raja Asyur menguasai daerah itu, ini dia pintar, dia menggunakan strategi politik. Apa yang dia lakukan? Orang-orang itu ditawan, kemudian dia masukkan orang-orang asing untuk diam di tempat itu. Nah, riwayat itulah yang terjadi dengan orang-orang Samaria. Ya. Dan ketika mereka, ya, orang Yahudi ini pulang, mereka mau ikut membangun bait suci. Tapi ditolak oleh ya Esra dan Nehemia tentu saja. Ya. Padahal mereka itu ingin berbakti kepada Tuhan. Tapi karena di stigma tadi ya, ada sentimen anti tadi, maka kemudian mereka kecewa. Maka mereka kemudian mendirikan satu ibadah dan mengklaim bahwa tempat yang ditunjuk Tuhan adalah Gunung Gerizim. Ya, itu sebabnya kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat 20, perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung apa? Gerizim. Tetapi kamu, Yesus, katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudaraku, jadi stigmatisasi antara orang Yahudi dan orang Samaria, stigmatisasi itu terjadi sejak 6 abad sebelum Tuhan Yesus datang. Sejak peristiwa mereka mulai membangun bait suci. Dan itu berlaku sampai sekarang, hari ini. Orang Samaria menyebut diri mereka Samerim, yang artinya sang penjaga Taurat. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu pernah mencoba merekonsiliasikan kedua belah pihak melalui pelayanannya. Saya menulis kata pernah mencoba. Saya kasih warna merah dan saya garis bawah. Artinya apa? Artinya walaupun Tuhan Yesus sudah pernah mencoba, tetapi tidak berhasil. Mungkin Anda berkata, loh Tuhan kok tidak berhasil? Iya, ya. Misalnya kita bermasalah dengan seseorang, maunya Tuhan apa tuh? Kita berbaikan dengan orang itu. Tetapi kemauan Tuhan itu tidak memaksa kita. Kalau kita tidak mau, ya kita tidak akan berbaikan dengan orang itu. Karena Tuhan sangat menghargai kehendak bebas. Ya. Apa yang Tuhan lakukan dalam pasal 4 ayat 21 ya Yohanes. Yesus berkata kepada mereka, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan penyembah Bapa dalam roh akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi dalam konteks itulah Tuhan Yesus bicara kepada perempuan Samaria. Untuk apa? Sudahlah, tidak usah saling merasa mengklaim ibadahnya paling sip, paling benar. Ya. Orang Samaria, next. Orang Samaria harus mengakui bahwa memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 22. Kamu menyembah yang kamu tidak kenal, tapi kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Samaria harus terima ini kebenaran dan kehendak Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan mau sadarkan mereka. Pada sisi lain, Tuhan juga menghargai orang Samaria, ya, yang walaupun disebut bangsa blasteran, yang disebut ibadahnya tidak sah karena di Gunung Gerizim, ya. Tetapi ternyata hatinya jauh lebih baik daripada orang Yahudi. Nah, itu ditulis di dalam kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati di Lukas pasal 10. Jadi kalau di pasal 9 murid-murid itu mau mengutuk supaya turun api atas orang Samaria dan Tuhan menegur mereka, itu roh apa dalam hatimu itu? Maka kemudian ditandaskan dengan perumpamaan pasal yang ke-10 ini. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati.
Ya, sebagai konteks dekat pembicaraan Tuhan supaya murid-murid ngerti, jangan mereka itu menstigma terus orang Samaria. Ya, saudaraku. Jadi what manner spirit of you are of itu artinya Tuhan itu tidak mau kita punya roh yang menstigma orang. Ya, apalagi sentimen satu dengan yang lain. Saudaraku, kita ini hamba Tuhan. Ya, kalau kita punya sentimen tidak suka dengan orang lain, kita perlu bertanya pada diri kita, ini roh apa? Ya, setiap minggu kita khotbah, bahkan kita mengajar kepada jemaat, kasihilah musuhmu. Tapi kita mungkin dengan teman pelayanan kita tidak suka. Ini roh apa? Kita perlu tanya. Ya, Tuhan itu pengampun. Dia bukan penstigma. Ya. Dan kita perlu ingat, tidak satu orang pun yang sempurna. Ya, saya ini tidak sempurna pasti. Ya, di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 4 Tuhan bicara, ya, kenapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu sedang balok di matamu kamu tidak melihat. Ya, kita ini mudah untuk melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan orang lain. Tapi sukar untuk kita untuk melihat kelemahan kita. Ya. Dan kalau kita tidak bisa melihat kelemahan kita, ya, maka kita akan menjadi orang yang mudah menghakimi. Ya, dan menstigma orang. Kita merasa diri kita paling baik, paling benar. Ya. Saudaraku, dan orang yang melakukan hal yang demikian menghakimi, maka kita akan menjadi orang, kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 5, kita akan disebut sebagai orang munafik. Wah, ini kan predikat yang tidak menyenangkan ya. Coba kalau ada jemaat kita ngomong, oh, pendeta munafik, wah, kan tidak enak ya. Perlu merefleksi diri kita, apakah ya roh yang ada pada kita itu, ya, roh yang ingin mengutuki, menyerapahi, ya, biar kami turunkan api, oh, biar mereka mati semua. Ya, ini bukan roh Tuhan. Roh Tuhan itu roh belas kasihan, roh yang ingin menyelamatkan. Ya, nah selanjutnya, saudaraku ya. Masih di dalam Injil Lukas pasal 9 ya. Sebelum peristiwa itu terjadi peristiwa ini ya. Lukas pasal 9 ayat 49 dan 50. Kalau mau kita baca bersama, kalau enggak saya baca sendiri. Ayat 49. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Amin. Kalau dalam bahasa Inggris bukan kata kamu ya, kalau kamu kan mestinya you. Tapi dalam bahasa Inggris dipakai kata us. Ya. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya himen. Ya. Tapi saya juga nggak tahu ya di Berean Interlinear Bible itu ditulis dengan catatan catatan nomor strong yang beda, ya, yang bunyinya adalah us, ya, yang artinya adalah kamu. Jadi, tetapi saya lebih percaya kepada terjemahan bahasa Inggris. For he who is not against us, siapa yang tidak memusuhi kita, artinya di situ include Yesus. Siapa yang tidak memusuhi gereja, dia ada di pihak kita. Ya, nah, apa yang terjadi sih, saudaraku? Ya, jadi sekali lagi kisah ini terjadi sebelum Tuhan mengucapkan tadi, roh apa yang ada padamu? Ya, jadi peristiwa ini lalu yang tadi 2 kali, makanya Tuhan mengucap. Ya, nah, yang terjadi Yohanes dan seorang murid yang lain, mungkin saya duga Yakobus kakaknya, mengadu bahwa ada orang dari kelompok yang bukan kelompok mereka ikut mengusir setan dengan nama Yesus. Mereka cegah, mereka larang. Ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Ada jiwa yang terlantar dan tidak terlayani. Ya. Atau mungkin mereka yang mengambil alih pelayanan itu. Ya.
Alasannya apa? Karena mereka bukan pengikut kita. Mereka bukan kelompok kita. Jadi kita melihat ada roh eksklusivisme. Ya, eksklusif. Hanya kami yang boleh. Hanya kami yang benar. Hanya kami yang berhak. Ya, hal yang serupa pernah terjadi di jemaat Korintus. Jemaat intelek. Ya, orang-orang hebat semua. Ya. Kalau mungkin sekarang ya teolog-teolog. Ya. Hal yang serupa terjadi pada jemaat Korintus. Ya, kita seringlah membahas ayat-ayat itu ya. Ayat 12 yang kumaksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Wah, sangat definitif ya, jelas. Duniawi itu. Kelompok-kelompok itu duniawi. Nah, kita jangan selabeti itu Ibu Bapak. Ya, kalau kita ngelompok-ngelompok. Ya, istimewa kita sebagai korporasi ya, GBT. Kalau kita kemudian di GBT kita buat klik, kelompok, ya, grup, golongan, ya. Kemudian ada grup yang lain dan kita tidak suka. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita, roh apa yang ada pada kita? Ya, so what manner of spirit you are of? Ya. Nah, satu lagi, suku, ini dari Perjanjian Lama. 2 Samuel pasal 3, ya, ayat 17, 18 ya. Saya baca, sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan telah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Jadi saya ceritakan saja ya, Abner mulai sadar bahwa dia telah berpihak kepada yang salah. Ya, Abner tahu Daud memang dari sejak semula dipilih untuk menjadi raja Israel. Ya, tapi dia seorang yang loyal kepada keluarga Saul. Sampai akhirnya terjadi masalah. Memang pemicunya juga kurang baik ya. Kenapa dia baru sadar? Ya. Tetapi paling tidak Abner ini kemudian kembali berusaha mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Lalu kalau kita baca ayat 19, 20, 21, 19, 20 ya. Abner ini datang juga kepada suku Benyamin, suku keluarganya Saul. Ya. Dan setelah itu Abner datang kepada Daud yang waktu itu mendirikan tahtanya di kota Hebron. Ya. Bersama dengan 20 orang ya. Dan kemudian mereka makan, kemudian Abner berkata, ya, baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Selanjutnya ayat 23. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Ayat 24. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kamu perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdayai engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari pergi Siras tanpa diketahui Daud.
Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam, kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Amin. Ya, next. Kalau kita membaca kalimat terakhir, seolah-olah motif Yoab membunuh Abner adalah balas dendam, menuntut darah Asael. Ya, tapi kalau kita baca pelajari lebih lanjut, sebenarnya niat atau motif yang mendorong Yoab melakukan dia membunuh Abner bukan itu. Ya, kita dapat melihat dalam ayat 24 dan 25 tadi. Dia memprovokasi Daud. Loh, Daud ini raja, pengalaman perangnya luar biasa. Masa enggak tahu? Ya. Nah, ada motif yang lain ya. Karena itu kita perlu tahu dulu siapa toh Yoab ini. Yoab ini kita tahu dia panglima Daud. Ya. Dia disebut sebagai anak Seruya. Kalau kita baca, Seruya itu ternyata adalah saudara perempuannya Daud. Jadi Yoab adalah keponakannya Daud. Dan kalau kita baca, Yoab ini loyalis Daud yang luar biasa. Ada 125 ayat menuliskan nama Yoab. Ya. Dengan prestasi yang begitu banyak. Tapi kalau kita lihat akhir hidupnya Yoab bagaimana? Matinya mati tragis. Dia dipancung, dipenggal kepalanya di kemah suci. Ya, saudaraku. Karena apa? Karena Daud sudah berpesan ya kepada Salomo anaknya. Ya. Nanti Ibu Pak bisa baca di next ya. Di pasal 2 ayat 5 sampai 6 ya. 1 Raja-Raja 2, 5, 6, 31 dan 33. Bahwa Yoab ini menumpahkan darah Abner dan Amasa yang oleh Daud dinilai jauh lebih baik daripada dia. Dan penumpahan darah itu pada waktu damai, tidak ada perang. Ya. Daud pesan itu Yoab mesti dihukum. Ya. Dia pesan kepada anaknya, jangan kamu biarkan orang itu turun ke dunia orang mati dengan damai. Artinya dia harus dijatuhi hukuman mati. Ya. Nah, apa sih motifnya? Ya, siapa Abner? Abner panglima. Bawa rombongan Israel 10 suku, lebih gede ini rombongannya. Yoab walaupun loyalis, ya dia tahu. Dia juga panglima, tapi ini ada yang lebih gede ini jasanya. Jadi Yoab ada kekhawatiran nanti kalau Abner masuk barisan, dia akan apa? Tersisihkan. Amasa juga begitu. Dia ini panglima juga. Jadi Yoab ini tidak mau ada persaingan, dia tidak mau ada kompetitor. Spirit of no competition. Ya, roh yang tidak mau ada kompetisi, saingan. Dan saya mengamati ini masalah GBT. GBT itu seringkali begitu. Saya pernah bilang sama problem GBT itu ini. Kurang suka kalau ada yang lain maju, berkembang, lebih baik. Kemudian apa? Ya, paling tidak diekskomunikasikan. Ya, dijauhi. Ya, ini tidak bagus. Ladang Tuhan ini luas. Sedunia ini ladang Tuhan. Ya, biarlah ya orang membuka pelayanan. Kenapa mesti kita hambat? Biarlah orang lain maju. Ya,
Walaupun memang ada sih ya gereja-gereja tertentu ya di luar GBT yang sekarang ini mencemaskan, meresahkan gereja-gereja karena ikan mereka diserok. Ya, banyak teman-teman cerita, waduh gereja itu ya sudah biar. Ya, kita punya prinsip aja, ini domba miliknya Tuhan. Ya. So, karena itu what manner of spirit? Roh apa itu? Ya, 3 ini yang kita perlu waspadai. So. Jangan ada roh stigmatisasi, sentimen anti. Ya. Eksklusivisme, kelompokisme. Jangan. So. Ya. Dan jangan juga punya roh tidak mau ada pesaing. Tidak ingin orang lain maju. Ini semua sama ini. Ya. Yoab tadi, Yohanes, Yakobus juga sama. Tidak ingin orang dari kelompok yang di luar mereka. Ya. Roh apa ini? Ya. Tuhan sudah bilang tadi, ya. Dia datang bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Ya, itu sebabnya Tuhan tegur mereka. Ya. Amin. Demikian yang akan saya sampaikan. Kita akan datang kepada Tuhan. Dan saya mengajak, tadi saya sudah minta izin kepada Pak Ketua untuk kita mengadakan perjamuan kudus. Dan saya mohon juga Om Subekti untuk memimpin kami. Kita akan nyanyi Satukan Kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Tali yang tak putus, satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu. Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, tubuh Kristus satu. Saudaraku, zamannya Tuhan Yesus, kalau perjamuan suci tidak seperti kita ini, tapi satu rotinya, cuma satu, lalu dipecah-pecahkan. Ya, itu menandakan betapa pentingnya kesatuan. Kita mesti mengakui ini roh ini yang bahaya. Spirit yang gak benar, ya, istimewa menghakimi orang lain. Mari kita minta ampun pada Tuhan masing-masing. Kalau kita mempunyai hati untuk mencintai tubuh Kristus, kita mau berkata, Tuhan ampuni kami, supaya kami belajar lebih baik lagi. Jangan kita merasa sudah mencapai. Seperti Paulus berkata, aku berlari-lari, press toward the mark, panggilan yang tinggi. Mari kita inginkan kasih Kristus
Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu. Allah kami satu. Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi. Mari kita berdiri. Allah kami satu. Allah kami satu. Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu. Tubuh Kristus satu. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mengoreksi diri kami masing-masing. Sudahkah kita benar-benar mengasihi tubuh Kristus? Mari kita minta ampun masing-masing. Supaya roh kelompokisme, roh yang menghakimi orang lain, roh iri hati keluar dari diri kami. Ampuni kami semua Tuhan. Engkau menginginkan kami Tuhan, supaya kami balik. Kami mau berjalan dalam jalan Tuhan. Kuduskan kami. Khususnya supaya MPW Semarang menjadi teladan yang baik dari kesatuan. Oh Jesus. Kuriala masyakat. Matuna karamasik. Kina karamasik. Kuriala masyaka. Kami mau mengasihi Engkau ya Yesus. Sekarang bersihkan hati kami Tuhan. Kami cabut semua akar-akar pahit yang gak benar dalam nama Yesus. Ampuni kami semua. Kuduskan kami. Mari kita angkat itu roti. Tuhan berkata, karena kita yang banyak ini adalah satu roti, yaitu satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Mari kita mau dengarkan perkataan Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persatuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus.
kita buka itu cawan. Kita unjukkan ke atas. Tuhan, biar darah-Mu menyucikan kami, membersihkan kami dari semua yang lama, yang gak benar, supaya kami didapati Tuhan benar di mata Tuhan. Kami angkat ini cawan bersama dan dengarkan perkataan Tuhan. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia. Salibnya, angkat suaramu.
Riaralah Bansakata. Jesus, Jesus, Jesus. Glory, 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 salibnya, 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 selama mulia dosaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau membuka lembaran baru bagi kami. Dan biar kami meninggalkan yang di belakang, kami memandang ke depan. Kedatangan-Mu sudah dekat Tuhan. Biar kami semua bersiap supaya kami didapati benar di mata Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi saudara kami Sandy di tempat ini. Berkati hidupnya, istrinya, anaknya. Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biar tempat ini menjadi kesaksian yang hidup bahwa Engkau tiap kali hadir di tempat ini. Terima kasih, berkati kami sekalian hamba-hamba-Mu. Dan kami sekalian mau Tuhan memegang suatu janji bahwa kami mau ingin menjadi satu bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama amin. Silakan duduk dan saya kembalikan. Ya, Shalom. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara di acara pertemuan kita MBW Kota Semarang. Terima kasih untuk kehadirannya dan kebersamaan kita bersama. Dan juga terima kasih untuk GBT Pelamongan yang sudah menyediakan tempat untuk kita bersekutu bersama-sama. Dan juga Bapak Sandy yang sudah memberikan firman, seperti yang memberikan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di nama Tuhan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi ini. Yang pertama adalah saya bersyukur kepada Tuhan kita sudah bisa bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan MPW, walaupun ada beberapa yang izin berhalangan, bahkan juga yang sakit. Karena Tuhan memberikan kesadaran untuk bersama-sama berbakti, bersekutu bersama-sama di pertemuan kita MBW ini. Dan juga kami berharapkan juga seluruh anggota eksekutif MBW supaya kita tetap dalam satu kesatuan, kebersamaan di dalam pertemuan-pertemuan MBW. Jadi jangan sampai kita banyak absen, tidak hadir, bahkan mungkin tidak memberitahu di kepengurusan kita supaya kita bisa tetap bersatu dalam satu kesatuan. Kemudian untuk absensi yang belum absensi, saya persilakan absensi. Juga hal yang sangat penting bagi kita sekalian, dimohonkan sekali lagi Bapak Ibu pejabat MBW untuk iuran MBW-nya agar diperhatikan dan konsisten, karena banyak yang kosong. Jadi pejabat-pejabat yang kosong ini tanda tanya, ada apa? Ya, ada apa? Banyak yang kosong.
Kalau udah diberkati mungkin diberkati. Tapi ada apa? Iuran MPW aja kosong gitu loh. Jadi dan juga harapan kita, ayo kita sama-sama lah kebersamaan kita dalam iuran juga, dalam kehadiran juga, karena dengan iuran itu juga untuk kegiatan-kegiatan kita MPW. Supaya apa? Supaya kita kegiatan ada anggaran untuk kita buat anggaran. Jadi kalau kita mau kegiatan apa, butuh dana, RW tidak ada dana karena anggota tidak ngisi, masih kosong. Kan harapan kami supaya semua anggota badan eksekutif dari PDP sampai PDT dimohon untuk mengisi. Ya, ngomong demikian. Kemudian juga nanti Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan transport, ya ini lagi, yang membutuhkan transport nanti bisa menghubungi saya. Karena dari kita untuk kita semua. Di harapan kita, ayo kebersamaan itu penting. Jadi jangan sampai kita kosong. Kecuali ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, itu lain kasusnya. Itu saja yang menjadi pengumuman bagi kita sekalian. Terima kasih untuk jemaat yang sudah menyediakan tempat dan akan menjamu kita pada pagi hari ini. Supaya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan kita. Nanti doa berkat Bapak. Oh ya, doa berkat Bapak Yan. Ini ada kartu pejabat yang sudah jadi, yang belum mendapatkan nanti bisa menghubungi saya atau sekretaris. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Oh, ayo tambah-tambahan. Selain itu Ibu Bapak, setelah ini Ibu Bapak bisa makan di tempat ini atau take away boleh. Dan pada waktu pulang juga diberikan dari jemaat masing-masing 1 pack beras. Ya. Puji Tuhan. Semoga menjadi berkat. Ya. Oke. Mari bangkit berdiri. Kami undang Pak Yan untuk maju untuk doa berkat kita semua pada pagi hari ini. Siang hari. Kita akan berdoa. Sebetulnya saya ingin satu permintaan karena waktu Mubes itu setelah saya pilih ketua umum kan ada keperluan harus kembali ke Semarang sehingga saya nggak tahu kabarnya Mubes itu seperti apa. Siapa yang terpilih saya juga tidak ngerti. Mungkin kalau misalnya bisa dimasukkan di mana? Di grup, kemudian kalau bisa lengkap gitu ya. Jadi ketua, website ada, oke. Baiklah, saya nggak suka buka-buka sih Pak. yang setiap hari buka tuh Alkitab gitu. Gaya hamba Tuhan kan gitu Pak, Alkitab. Terima kasih, doa ya. Baik. Kita akan sama-sama berdoa, khususnya kita berdoa untuk gereja ini yang saya mendengar akan direnovasi sesuai dengan nyanyian tadi Pak ya. Akan diperluas daerahnya, akan di segala macam gitu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami menyatukan hati kami. Kami mendengar gereja di tempat ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Sandy akan direnovasi. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang direncanakan, apa yang dirindukan oleh jemaat dan beserta gembala sidang di tempat ini. Biarlah Tuhan semuanya bisa tercapai, menjadi baik. Dan Tuhan, tempat ini akan lebih banyak Tuhan membawa jiwa kepada Tuhan. Juga menggembalakan jemaat supaya mereka sampai kepada titik akhir bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tolong juga dana yang akan dikeluarkan mungkin belum cukup, tetapi kami percaya Engkau akan mencukupkan sehingga Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Engkau Tuhan yang besar,
Tuhan yang luar biasa. Berkati gereja ini, berkati jemaat Tuhan, berkati gembala sidang di tempat ini dengan berkat yang berlimpah. Khususnya gereja ini akan menjadi terang Tuhan di tengah-tengah penduduk di tempat ini. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami menengadahkan tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Bapa dan Ibu, menyertai pelayanan Bapa dan Ibu di tempat masing-masing, dan juga menyertai apa yang dicita-citakan dan apa yang dirindukan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Dia datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kita yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk.